Di sebuah toko kue di Chicago, ada seorang wanita bernama Stacy yang seorang koki lulusan Le Cordon Bleu. Dia memulai bisnis kue bersama temannya bernama Kevin. Kevin bertugas menjadi asisten koki terbaik bagi Stacy. Pagi itu, putri Kevin bernama Olivia memberitahu kalau toko mereka mengikuti lomba kue yang akan diadakan kerajaan Belgravia. Stacy tidak mau mengikuti kompetisi itu. Sejak putus dengan Paul, dia telah menjadi orang yang sangat berhati-hati. Kevin meyakinkannya dengan mengutip kalimat John Lennon bahwa hidup terjadi ketika dia sibuk merencanakan sesuatu dan kesempatan yang hilang tidak akan pernah terulang lagi. Stacy tidak sengaja bertemu Paul dan pacar barunya ketika sedang mencari udara segar. Kebersamaan mereka selama 3 tahun tidak ada artinya bagi Paul, dan itu membuat Stacy semakin terluka. Dia mengingat nasihat Kevin untuk move on dan memulai hidup yang baru. Dia pun memutuskan ikut lomba kue tersebut. Esoknya, mereka bertiga berangkat ke Belgravia. Ketika sudah sampai, mereka berjalan-jalan di pusat kota dan mengunjungi toko yang menjual kaos kaki Santa Claus. Penjual itu tiba-tiba mengatakan kalau Pangeran Belgravia akan menikahi seorang putri bangsawan bernama Margaret. Mereka bisa melihat sang putri saat berada di Wembley Studio, yang merupakan tempat lomba kue diadakan. Saat itu, Olivia melihat sekelompok anak yang sedang menari balet. Stacy dan Kevin sedang bersiap-siap. Tiba-tiba datang teman kampus Stacy yang menyebalkan bernama Brianna. Dia sengaja menumpahkan minuman ke Stacy dan membuat apron Stacy kotor. Dengan terburu-buru, Stacy menabrak seorang wanita yang wajahnya mirip dengannya. Wanita itu bernama Margaret. Dia adalah wanita yang akan menikah dengan Pangeran Belgravia. Margaret mengundang Stacy untuk datang ke istananya sendirian karena ingin berdiskusi dan meminta saran Stacy tentang kue pernikahannya. Stacy pun menerima undangan itu dengan senang hati. Sesampainya di istana, Stacy diperkenalkan dengan Donatelli yang merupakan pelayan setia Margaret. Donatelli curiga bahwa mereka adalah kerabat jauh. Kakek buyut Margaret melarikan diri dari istana dan kemudian menikah dengan rakyat biasa. Hanya itu alasan yang paling masuk akal. Mereka terlihat seperti saudara kembar. Margaret langsung mengatakan tujuannya mengundang Stacy. Bukan tentang kue pernikahan, melainkan Margaret ingin bertukar peran dengan Stacy selama 2 hari. Margaret ingin merasakan menjalani hidup sebagai rakyat biasa. Margaret berjanji ke Stacy, dia akan memasukkan Olivia ke sekolah balet musim panas mendatang. Stacy pun segera menerima tawaran itu. Calon suami Margaret akan pergi ke Spanyol dan Stacy bisa menghabiskan sepanjang hari dengan bersantai. Mereka pun mempelajari karakter satu sama lain. Oh, there's my house. So the perfect, right? Setelah penyamarannya terasa sempurna, Margaret kemudian pergi ke villa tempat Stacy menginap. Margaret gugup saat dia melihat Kevin menunggunya di villa. Kevin langsung merasa ada yang berbeda dengan temannya itu karena dia tiba-tiba memotong rambutnya. Selama 12 tahun mengenal Stacy, ini adalah pertama kalinya dia melihat bertindak spontan tanpa berencana dahulu. Margaret segera ke kamarnya agar tidak menambah kecurigaan Kevin. Di istana, Stacy tidak menyangka calon suami Margaret bernama Edward datang ke kamarnya untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi ke Spanyol. Dia terkesan dengan Edward yang memiliki kesamaan untuk selalu merencanakan segalanya terlebih dahulu. Di saat sedang sarapan dengan orang tua Edward, Stacy dikejutkan oleh Edward yang tidak jadi pergi ke Spanyol karena dia ingin menemani calon istrinya mempersiapkan pernikahan mereka. Stacy gugup ketika dia harus menghadiri acara amal bersama Edward pada malam itu. Edward memberi kekasihnya mahkota yang telah dia pesan secara khusus. Stacy hanya bisa tersenyum karena ini adalah pertama kalinya dia melihat mahkota yang sebenarnya. Sewaktu kembali ke kamarnya, Stacy bertemu dengan ayah Edward yang mencurigainya. Ayah Edward meminta seorang pelayan bernama Frank untuk mengawasi calon menantunya itu. Di villa,
Margaret terlihat kewalahan saat menyiapkan sarapan. Olivia yang datang juga kebingungan dengan apa yang terjadi pada Stacy. Stacy berubah drastis dalam waktu 1 malam. Olivia pun mengajak Margaret untuk sarapan di luar. Ponselnya berdering ketika Margaret sedang bersiap-siap. Olivia yang ingin menjawabnya terkejut. Ternyata telepon itu dari Stacy. Akhirnya Margaret mengatakan yang sebenarnya. Stacy meminta Margaret untuk kembali ke istana karena Edward membatalkan perjalanan bisnisnya ke Spanyol. Namun, istana sedang dalam penjagaan yang ketat. Margaret segera mematikan telepon ketika Kevin datang. Saat sedang sarapan, Olivia melihat Santa Claus dan mengajak Margaret serta Kevin untuk bertemu Santa Claus. Olivia berdoa agar dia bisa mendapatkan sepatu balet baru dan ibu baru. Di istana, Stacy menghadiri acara amal bersama Edward. Stacy berbicara dengan orang tua Edward dan dia berkata kalau akan lebih baik untuk langsung mendatangi panti asuhan yang membutuhkan. Ini membuat orang tua Edward merasa tidak nyaman. Untuk mencairkan suasana, Edward meminta untuk bermain piano dan berdansa dengannya. Keesokan paginya, mereka berkencan dengan berkeliling menaiki kereta kuda. Edward bertanya tentang acara amal tadi malam. Bagi Stacy, acara amal adalah hal yang baik, tapi akan lebih baik lagi jika langsung turun ke panti asuhan yang membutuhkan. Sore harinya, mereka pergi ke panti asuhan bersama. Ia bercerita di depan anak-anak tentang siapapun bisa menjadi ratu, asalkan mereka peduli satu sama lain. Stacy sedih karena tidak ada hadiah di pohon Natal. Dia mengajak Edward untuk membeli hadiah dan pohon Natal. Edward langsung menyetujuinya. Mereka berbelanja semua mainan di toko, pulang, dan membungkus bersama-sama seluruh hadiah itu, lalu siap untuk membagikan hadiah itu. Olivia merasa sedih ketika Margaret harus kembali ke istana. Margaret ingin tinggal bersamanya, tapi itu tidak mungkin. Margaret harus memenuhi tugasnya sebagai seorang ratu yang bertentangan dengan hatinya. Dia mencurahkan perasaannya kepada Kevin bahwa dia bahagia karena bisa menghabiskan waktu bersama Kevin dan Olivia. Itu adalah kenangan indah yang tidak akan pernah dia lupa. Kevin mengajak Margaret untuk menonton film favorit Stacy yang membuat Margaret menangis dan tersentuh. Kevin memberi Margaret kalung yang ada foto mereka bersama. Dia mengakui perasaannya padanya. Awalnya, Margaret terbawa perasaan. Namun ketika dia menyadari apa yang dilakukannya salah, Margaret langsung menghentikan semuanya dan meminta Kevin untuk melupakannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di istana, Stacy tidak menyangka Edward akan memberinya kalung yang diturunkan dari mendiang neneknya. Meskipun awalnya ragu, namun sekarang Edward 100% yakin bahwa Stacy ditakdirkan untuknya. Di tengah malam, Margaret pun kembali ke istana. Mereka bercerita dan berdebat tentang siapa yang lebih baik antara Kevin dan Edward. Secara tidak langsung, mereka jatuh cinta dengan pria selama pertukaran peran kemarin. Dari kejauhan, Frank diam-diam mengamati mereka dan kaget ketika dia melihat ada dua Margaret. Keesokan paginya, Frank melaporkan kejadian itu kepada Raja. Ratu yang melihat ada sesuatu yang disembunyikan dengan segera memaksa untuk memberitahu segalanya. Ratu sangat terkejut, namun sekarang dia tahu siapa yang dicintai anak satu-satunya itu. Ratu beralasan sedang tidak enak badan, lalu meminta Edward dan Margaret untuk menggantikannya saat membagikan hadiah lomba kue. Margaret langsung bingung dan dengan berbagai alasan, dia tidak mau untuk menghadiri acara tersebut. Setelah mempertimbangkannya, dia menyadari bahwa perasaan itu tidak dapat dipaksakan dan Margaret seharusnya berjuang untuk pilihannya sendiri. Margaret menceritakan semuanya kepada Edward. Setelah mengetahui kebenarannya, Edward dan Margaret cepat-cepat pergi ke lomba kue. Sementara itu, setelah melalui berbagai rintangan, Stacy dan Kevin akhirnya keluar sebagai pemenang. Margaret dan Edward ada di sana untuk memberikan hadiah. Ketika giliran mereka, Kevin sangat terkejut ketika dia melihat ada dua Stacy di depan matanya. Margaret mengajak mereka ke belakang panggung. Dia menjelaskan bahwa ini adalah kesalahannya. Dia melakukan semua ini karena ingin menjalani hidup seperti orang biasa. Selama dia menjalaninya,
Margaret menyadari kalau ini adalah jalan hidupnya. Dia mengakui bahwa hatinya tertuju kepada Kevin. Begitu juga dengan Edward. Meskipun mereka baru bertemu selama 2 hari, namun dia sangat mencintai Stacy. Namun Stacy masih merasa orang biasa sepertinya tidak pantas menemani pangeran seperti Edward. Edward meyakinkannya bahwa dari banyak wanita di dunia, Stacy dipilih oleh Tuhan sebagai tulang rusuknya. Karena ketulusan Edward, Stacy akhirnya menerima lamaran itu. 1 tahun kemudian, Stacy menikahi Edward. Dan sejak saat itu, Stacy resmi menjadi putri Belgravia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk saksikan video kami yang lainnya.